Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali. Nama saya Zaidan Basalama. Saya dari kelas 11 IPS 2. Ini tugas pelajaran Akidah Akhlak. Tasawuf merupakan fase terakhir dari perkembangan pemikiran Imam Al-Ghazali. Pada fase ini, Al-Ghazali menemukan apa yang dinamakan hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran itu diperolehnya setelah mengalami skeptisme berat. Ia menceritakan pengalaman itu di dalam sebuah kitab berjudul Al-Munqidh min Al-Dahlal. Kitab ini memaparkan bagaimana Al-Ghazali keluar dari derita skeptisme yang ini membuatnya mempertanyakan setiap kebenaran sampai membuat tubuhnya menjadi lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Imam Al-Ghazali berhasil mengakhiri penderitaan itu setelah mendapatkan cahaya Tuhan yang memercik ke dalam lubuk hatinya. Dan cahaya Tuhan itulah dia mampu menemukan hakikat kebenaran. Rupa-rupanya kembali kepada Tuhan adalah solusi terbaik setelah mengalami kebingungan dan menentukan kebenaran. Kebenaran telah terpecah-pecah akibat perbedaan akal manusia. Hal ini tentu saja menuntut adanya campur tangan Tuhan yang terwanjantahkan dalam wujud sebuah ilham yang tidak bisa dilatar rasio. Jika kitab Al-Munqidh min Dalal ada biografi Al-Ghazali dalam menumpukan hakikat kebenaran, maka kitab Ihya Ulumuddin merupakan pemaparan mengenai hakikat kebenaran itu sendiri. Kitab ini telah memicu laju perkembangan tasawuf dalam peradaban Islam. Kelebihan kitab ini tidak hanya terletak pada materi tasawufnya semata, melainkan juga ada mekanisme penanaman materi itu dalam peradaban Islam. Imam Al-Ghazali menanamkan pemikiran-pemikiran tasawuf tersebut melalui jalur resmi pemikiran Sunni, yaitu fikih. Di sini ia menganggap ibadah tidak hanya berupa praktik zahiriyah semata, tapi juga mencakup aspek batiniah. Ia berusaha memberikan signifikasi spiritual lebih mendalam terhadap sebuah ibadah wajib dalam Islam. Bersuci, sholat, puasa, zakat, dan haji bukan hanya merupakan amal zahir, tetapi juga merupakan amal batin. Selain itu juga Al-Ghazali berusaha memperlebar arti ibadah hingga tidak hanya mencakup hal-hal yang wajib. Semua aktivitas manusia dapat pula dianggap sebagai ibadah asalkan disisipi dengan makna-makna spiritual. Kelebihan lain dari kitab tersebut terletak pada metodologi tasawuf yang ditawarkan. Tidak seperti para filsuf yang mencukupkan diri pada capaian keilmuan, juga tidak seperti para ahli fikih yang mencukupkan diri pada praktik amalia. Al-Ghazali justru berusaha membangun metodologi tasawufnya melalui penyatuan antara ilmu dan amal. Bagi Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu tasawuf harus didahulukan sebelum menceburkan diri ke dalam dunia tasawuf. Ilmu sangat dibutuhkan dalam dunia tasawuf yang lebih utama dari semua ibadah yang dijalankan tanpa ilmu. Ini menandakan bahwa Al-Ghazali memasuki dunia tasawuf setelah menguasai ilmunya. Ilmu itu diperolehnya melalui kitab-kitab karya para imam sufi. Al-Ghazali telah mempelajari kitab Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki dan Al-Risalah Al-Quraisyiyah karya ilmiah Al-Quraisyari dan lain-lain. Kitab inilah yang banyak mempengaruhi lahirnya kitab Ihya Ulumuddin. Dengan demikian, ilmu tasawuf sebenarnya hanyalah sebatas pengantar dalam mengarungi samudera spiritual. Melalui ilmu tasawuf, segala ketentuan dalam menjalani dunia kesufian akan diketahui, juga hal-hal yang semestinya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya diakhirkan. Ilmu tasawuf akan memberikan informasi mengenai tata cara membersihkan hati dari identitas selain Tuhan. Namun, selain penguasaan terhadap ilmu, olah diri juga harus dilakukan dengan banyak berbuat amal kebijakan dan selalu lebur dalam zikir-zikir Tuhan agar jiwa menjadi suci. Apabila itu terjadi, maka akan terwujudlah musyafaqah dan musyaqadah yang nantinya akan berujung pada fana, musyahadah, dan menyatukan zahir dan batin syariat dalam hakikat dengan keamanan yang benar kepada Tuhan serta selalu berbuat baik kepada ciptaannya. Jika ia tidak, di dalam dirinya akan hancur sehingga ia tidak bisa menobatkan diri sebagai sufi, sebab ia tidak akan mendapatkan mukasyafah, musyahadah, dan fana sebagai anugerah dari Tuhan. Bagi yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.